Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar, dalam video kali ini kita akan membahas tentang instrumen keuangan syariah untuk pengembangan bisnis UMKM. Bersama saya Risna Triandari, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video ini, apa saja yang akan dibahas Sobat Pembelajar? Kita akan melihat pertama adalah pengenalan UMKM di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana eksistensi UMKM di Indonesia dan juga keunggulannya UMKM dan bagaimana peran UMKM dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Selanjutnya, kita akan melihat tantangan UMKM dan bagaimana pemerintah mendukung UMKM, dan yang terakhir yang paling penting adalah peran keuangan syariah dalam UMKM. Pengenalan UMKM di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, usaha mikro dan kecil menengah definisinya adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik individu maupun badan usaha dengan modal yang tidak melebihi 10 miliar. 10 miliar ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Dengan definisi tersebut, sebenarnya ada perbedaan di antara sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita lihat, definisinya dapat dilihat perbedaannya adalah dari modal. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, modal UMKM memiliki modal yang lebih besar menurut definisinya, yaitu usaha menengah sampai dengan 10 miliar, dan usaha kecil sampai dengan 5 miliar, dan usaha mikro sampai dengan maksimal 1 miliar. Dari sini kita ketahui bahwa UMKM memainkan peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja, distribusi ekonomi yang lebih merata, dan yang tidak kalah penting adalah inovasi produk serta layanan. Lalu bagaimana dengan UMKM di Indonesia? Kita lihat eksistensinya. Pada tahun 2019, menurut data BPS RI, bahwa jumlah UMKM di Indonesia penyerapan tenaga kerjanya melebihi dari 75% dari sektor non-pertanian. Selanjutnya, pada tahun 2021 setelah pasca pandemi, berdasarkan pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, jumlah usaha mikro mendominasi dengan 64 juta unit. Dan yang paling current issue tahun 2024, penciptaan lapangan kerja bertumpu pada investasi usaha mikro kecil menengah, di mana sepanjang tahun 2024 UMKM telah menciptakan lapangan kerja baru untuk 4,6 juta orang di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan keunggulan UMKM? UMKM memiliki keunggulan yang membuat ia mampu bertahan di berbagai situasi perekonomian Indonesia. Hal ini didukung dari data BPS RI tahun 2019. Apa saja keunggulan UMKM? Yang pertama, bahwa UMKM itu unggul karena UMKM memproduksi produk barang dan jasa yang umumnya merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang pasti selalu dibutuhkan. Yang kedua, UMKM menggunakan bahan baku dan SDM lokal yang terjangkau. Dan yang terakhir, menggunakan modal mandiri sehingga tidak terpengaruh akan kondisi ekonomi perbankan atau krisis ekonomi negara. Sehingga dapat kita lihat insight-nya bahwa saat krisis ekonomi 1998 berlangsung, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Selanjutnya adalah peran UMKM dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Dalam hal ini setidaknya terdapat 4 peran UMKM dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan keluarga. Sehingga dengan adanya UMKM dapat menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi anggota keluarga. Hal ini implikasinya adalah dapat meningkatkan kualitas daya beli dan kualitas hidup, sehingga pada gilirannya nanti akan meningkatkan pendidikan dan juga kesehatan.
Selanjutnya, dengan UMKM maka akan adanya pengembangan keterampilan dan kompetensi. Karena UMKM memungkinkan anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan baru, baik dalam bidang teknis maupun manajerial. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, UMKM dapat menjadikan pemberdayaan perempuan karena memberikan perempuan kesempatan untuk berkontribusi pada perekonomian keluarga dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita lihat ya sobat pembelajar, dari tadi kita melihat bagaimana keunggulan UMKM. Di sisi lain memang UMKM mempunyai tantangan. Tantangan yang paling besar dalam UMKM adalah soal akses modal. Banyak UMKM mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena kurangnya jaminan ataupun riwayat kredit yang terbatas. Lalu yang kedua adalah dari sisi sumber daya manusia. Banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki keterampilan manajerial dan teknis yang diperlukan untuk mengelola bisnis secara efektif. Dan yang ketiga dari sisi distribusi. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Dan yang terakhir adalah dari sisi persaingan, UMKM mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan besar atau produk impor yang menawarkan harga lebih murah karena biaya produksi yang lebih rendah. Sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016, sebagian besar UMKM di Indonesia berusia kurang dari 10 tahun. Lalu bagaimana dukungan dari pemerintah untuk pembiayaan UMKM? Pemerintah mempunyai dua dukungan, setidaknya terdapat dua dukungan, yaitu yang pertama adalah di tahun 2024 ini pemerintah melanjutkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Lalu yang kedua adalah pemerintah mengeluarkan kredit usaha mikro yang nilainya plafonnya adalah maksimal 10 juta melalui lembaga keuangan bukan bank. Lalu bagaimana peran syariah dalam UMKM? Dalam video ini adalah yang paling penting sobat pembelajar. Dalam keuangan syariah, solusinya adalah untuk sebagai pemodalan. Karena dengan keuangan syariah, pendekatan yang adil dan berbasis bagi hasil. Yang kedua, pendanaan yang berlandaskan syariah minim resiko. Dari definisi keuangan syariah sendiri adalah sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apa saja prinsip utamanya, yaitu larangan riba, larangan gharar, larangan masyir, dan yang keempat adalah larangan spekulasi. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah yang pertama adalah pembiayaan dengan akadnya adalah mudharabah atau bagi hasil, musyarakah, kerjasama modal, murabahah, jual beli dengan keuntungan, dan qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Selanjutnya sobat pembelajar, instrumen keuangan syariah yang sedang banyak diperbincangkan saat ini adalah penggunaan dana wakaf dan crowdfunding. Sesuai dengan nilai-nilai agama, keunggulan dari keuangan syariah adalah menarik bagi pengusaha muslim. Dan yang kedua adalah adanya prinsip bagi hasil sehingga mengurangi resiko bagi pengusaha. Yang ketiga, fokus pada pengembangan usaha, bukan hanya sekedar memberikan pinjaman. Dan yang keempat adalah memberikan kepercayaan, transaksi yang transparan dan adil. Sehingga dapat kita lihat kesimpulannya adalah keuangan syariah, terutama wakaf dan crowdfunding, dapat menjadi solusi bagi pengembangan UMKM. Sinergi antara kedua instrumen ini dapat memberikan manfaat finansial dan sosial yang signifikan. Lebih lanjut sobat pembelajar akan dijelaskan oleh kolega saya, yaitu lebih detail tentang wakaf dan crowdfunding untuk keuangan UMKM. Demikian video kali ini. Terima kasih sobat pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.